Halo semuanya, pernah nggak sih kalian merasa lelah ataupun cemas setelah Zoom meeting? Kalau iya, bisa jadi itu gejala awal dari Zoom fatigue. Apa sih Zoom fatigue itu? Zoom fatigue menurut Know 2020 adalah kelelahan, kekhawatiran, atau kejenuhan yang dikaitkan dengan penggunaan media komunikasi daring, dalam hal ini adalah Zoom meeting. Memang, ini termasuk suatu gangguan yang baru-baru ini muncul karena efek dari pandemi. Biasanya sering dijumpai pada pelajar atau pekerja yang harus melakukan urusannya secara daring. Lalu, apa aja sih gejala dari Zoom fatigue? Pertama, gejala fisik berupa nyeri otot, nyeri punggung, sakit mata, serta kondisi fisik yang terlihat lelah dan lesu. Dan yang kedua adalah gejala psikis, yaitu meliputi kesulitan berkonsentrasi, mudah frustasi dan menjadi sensitif, mengalami permasalahan mood, muncul burnout, sampai kecemasan. Tentunya, gejala-gejala tersebut sangat mengganggu keseharian hingga dapat mempengaruhi produktivitas dan efektivitas pekerjaan atau kegiatan sehari-hari kita. Nah, setelah mengetahui gejala dari Zoom fatigue, yuk kita cari tahu penyebab dan akibat dari Zoom fatigue. Zoom fatigue disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, intensitas kontak mata jarak dekat pada layar komputer atau laptop yang berlebihan. Zoom membuat kita melihat orang lain dari jarak yang sangat dekat. Hal tersebut membuat kontak mata peserta lain menjadi terasa lebih intens. Intensitas yang berlebihan membuat kita menjadi lebih tegang dan lebih mudah cemas. Menurut Dr. Brenda Weiderholt, seorang psikolog klinis, wajah orang lain yang terlihat di Zoom justru membuat otak kita merespon dengan situasi fight or flight yang mengakibatkan ketegangan berlebihan. Kedua, melihat diri sendiri selama Zoom meeting secara terus-menerus. Fitur cermin dalam aplikasi Zoom bukanlah hal yang natural bagi manusia. Hal tersebut membuat kita merasa terbebani secara kognitif. Beban kognitif yang berlebihan dapat membuat kita merasa cemas. Ketiga adalah meningkatnya beban kognitif bagi penerima maupun pemberi informasi ketika melakukan Zoom meeting. Saat melakukan komunikasi secara langsung, kita dapat menangkap bahasa nonverbal lawan bicara kita dengan mudah. Namun, hal tersebut menjadi sangat sulit dilakukan dalam Zoom meeting. Kurangnya stimulus nonverbal yang kita peroleh dalam Zoom meeting membuat otak kita bekerja lebih keras untuk memproses informasi yang diterima. Hal tersebut, jika terjadi terus-menerus, dapat menimbulkan reaksi negatif dalam tubuh, seperti pusing atau bahkan kecemasan. Yang keempat, terbatasnya mobilitas fisik. Ketika melakukan panggilan telepon, seseorang dapat lebih leluasa untuk berjalan dan bergerak kemanapun mereka mau. Sementara itu, dalam Zoom meeting, kita tidak dapat bergerak secara bebas karena adanya kamera yang seolah memaksa kita untuk tetap berada di depan layar. Suatu penelitian mengatakan bahwa bergerak dapat meningkatkan fungsi kognitif seseorang dibandingkan hanya diam di tempat saja. Oke, sekarang kita masuk ke akibat dari Zoom fatigue. Zoom fatigue dapat menyebabkan kelelahan mental dan fisik seperti gangguan kecemasan, kelelahan, dan gangguan fisik serta gejala lainnya yang dapat mengganggu keseharian. Oleh karena itu, Zoom fatigue bisa membuat kita kurang produktif dalam melakukan suatu pekerjaan. Bagi pelajar atau mahasiswa, ini merupakan keadaan yang berdampak negatif karena kelelahan yang diakibatkan oleh Zoom meeting secara berlebihan dapat menyebabkan tertundanya tugas-tugas yang harus mereka selesaikan. Sekarang, kalian sudah tahu penyebab dan akibat dari Zoom fatigue kan, teman-teman? Lalu,
Bagaimana ya cara mengatasinya? Mari perhatikan pendapat expert di bidangnya. Beberapa tips dapat dilakukan untuk menghindari Zoom fatigue. Salah satunya dikemukakan oleh psikolog klinis Beverly B. Palmer tahun 2021, yaitu pertama, menciptakan boundaries. Dalam menjaga kesehatan psikis, penting bagi kita untuk menciptakan batasan aktivitas sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya, dengan mengatur waktu meeting hanya pada saat jam kerja saja. Normalisasi penggunaan batasan dapat berguna untuk mengupayakan keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Kedua, memberi jeda di antara periode Zoom. Apabila terdapat kesempatan, akan sangat baik untuk memberikan jeda 20 hingga 45 menit dari agenda Zoom 1 ke agenda Zoom setelahnya. Hal ini dapat membantu menyegarkan mata dan pikiran serta memberikan waktu untuk meregangkan otot atau beristirahat sejenak. Ketiga adalah melihat alam sekitar. Pada saat jeda tersebut, kita dapat memanfaatkan waktu untuk melihat alam sekitar dan menggunakan kemampuan sensori untuk menenangkan hati dan pikiran sebelum kembali bekerja. Dan yang terakhir adalah menjaga interaksi sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan interaksi sosial dalam bertahan hidup. Interaksi sosial secara langsung atau secara tatap muka menjadi penting untuk membantu menghilangkan kebosanan akibat aktivitas virtual yang dilakukan. Nah, setelah mengetahui lebih dalam mengenai Zoom fatigue, semoga kita semua menjadi lebih aware terhadap gejala maupun dampak negatif dari Zoom fatigue ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Stay safe and stay healthy. Bye-bye.